Anggota TNI menggelar operasi senyap untuk mengeluarkan 18 karyawan PT Freeport yang terjebak di tengah medan yang sulit dan ancaman kelompok bersenjata OPM di Pos Tower 270. Operasi penyelamatan dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi. Dimulai dengan penyusunan rencana, pergerakan ke lokasi dilakukan pada malam hari. Personil juga harus bekerja secara hati-hati ketika menuju ke lokasi lantaran medan yang terjal dan sulit. Mereka juga harus berpacu dengan waktu agar momentum penyelamatan sesuai dengan yang direncanakan. Setelah 2 hari pelaksanaan operasi, Satgas TNI berhasil menguasai kembali Pos Tower 270 yang merupakan bagian dari objek vital nasional. Seluruh pekerja juga berhasil diselamatkan. Informasi lain pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil Ade Darmawan dan Andi Kurniawan yang merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Senin pagi. Ade mengatakan peluang mencabut laporan kasus Jokowi terhadap 2 terlapor, Egy Sujana dan Damai Harilubis sangat mungkin dilakukan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Harilubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 2 tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan 2 tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Danetti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara 2 tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, juru bicara pasangan Dharma Pongrekun, Wardana, melayangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena menganggap materi stand up komedi Panji merendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, layangan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand up komedi Panji Mensrea dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Tualeka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Ya, materi stand up komedi bertajuk Mensrea mendapat ragam tanggapan warga. Tanggapan itu berupa protes hingga laporan ke polisi dan ada juga yang apresiasi. Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Stand up komedi bertajuk Mensrea Panji Pragiwaksono mendapat respon beragam dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari pemuda yang mengaku dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka berunjuk rasa di depan kantor Kemkom Digi, Jakarta Pusat memprotes tayangan Mensrea. Masa menilai materi komika Panji tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Aksi ini pun berujung ricuh. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap timbulkan kegaduhan. Terkait laporan ini, Panji sampaikan terima kasih dan nyatakan dalam keadaan baik. Gue juga baik-baik aja, gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Namun belakangan NU dan Muhammadiyah membantah pelapor Panji terafiliasi dengan organisasi mereka. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut, tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Bantahan juga disampaikan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Bahkan Ulil menyebut masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand up-nya. Ya, polisi akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Pragiwaksono. Pemanggilan tersebut untuk menanggapi laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea.
Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Informasi lainnya pemirsa, ratusan eks-karyawan PT Sritex atau Sri Rezeki Isman Senin siang menggeruduk Pengadilan Negeri Semarang. Mereka menuntut kepastian pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya yang belum mereka terima sejak pemutusan hubungan kerja pada Februari 2025. Pada kawan-kawan semua, tolong dengarkan bahwa sudah 1 tahun. Ratusan eks-karyawan Sritex memadati Pengadilan Negeri Semarang mengenakan pakaian hitam. Mereka mengaku mewakili lebih dari 8.000 eks-pekerja Sritex yang menuntut pembayaran pesangon dan THR. Dalam aksi tersebut, Korlap mengkritik kinerja tim kurator kepailitan Sritex yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan progres. Mereka menuntut agar hak pekerja segera dibayarkan. Kita sudah memberikan waktu kepada kurator sampai dengan akhir Desember harus ada perubahan signifikan. Ternyata tidak ada, akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada 3. Satu, kita minta kurator, hakim pengawas mengevaluasi kinerja dari kurator. Yang kedua, kalau memang kurator kinerjanya tidak profesional, kami minta diganti. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja GCBP. Para eks-karyawan juga menyoroti proses lelang aset perusahaan yang hingga kini belum membuahkan hasil. Mereka akan terus mendesak hak-hak mereka dipenuhi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, aparat kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wisnuwardana, iNews melaporkan. KPK terus mendalami dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK menyebut saat ini fokus pada kerugian negara. Ya, juru bicara KPK mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus pada kerugian negara. KPK juga mengatakan memeriksa pihak lain termasuk penyedia jasa haji. KPK juga masih melengkapi bukti termasuk menyelidiki kerugian negara akibat korupsi kuota haji. KPK juga akan kembali memeriksa Yakut sebagai tersangka. Namun terkait penahanan Yakut, KPK belum memberikan kepastian. Terkait dengan kerugian keuangan negara, di mana dari perkara ini 2 tersangka itu yang sudah ditetapkan. Artinya dari KPK akan berpeluang gitu mengembangkan penyidikan kasus kuota haji. Ya, tentu setiap penyidikan perkara selalu punya peluang untuk kemudian dikembangkan. Namun kemudian kita fokuskan dulu, kita lengkapi dulu berkas penyidikannya untuk 2 tersangka ini. Nah, ini kan pemeriksaan juga masih akan terus bergulir. Hari ini ada pemeriksaan dan mungkin besok juga masih akan ada lagi, termasuk nanti ketika di persidangan juga dimungkinkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di persidangan, termasuk nanti fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itu juga tentu akan dianalisis baik oleh penyidik maupun oleh JPU. Koordinator Maki Boyamin Saiman mendesak KPK menelusuri uang dan aset dari travel haji yang terlibat korupsi kuota haji. Sementara menurut KPK, masih banyak biro travel haji yang ragu-ragu mengembalikan uang dan aset kepada KPK. Setelah menetapkan Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi haji, KPK terus memburu uang dan aset ke sejumlah biro perjalanan yang dianggap terlibat dalam kasus jual beli kuota haji. KPK mengklaim dalam kurun waktu 7 bulan telah menyita 100 miliar rupiah. Sementara menurut Koordinator Maki Boyamin Saiman, KPK seharusnya bisa menyita 200 miliar rupiah.
Boyamin juga mendesak KPK lebih gesit menelusuri aliran uang dan menyitanya, sehingga uang negara akibat praktik curang koruptor bisa diselamatkan. Kita dorong KPK untuk tetap menelusuri aset-aset sehingga kerugian negara yang antara 700 miliar sampai 3 triliun itu bisa diselamatkan, bisa diserahkan kepada negara. Karena pemberantasan korupsi kalau hanya memenjarakan orang itu sekarang sudah masa lalu lah, itu sudah tidak bagus lagi. Karena pemberantasan korupsi itu yang bagus adalah termasuk pengembalian kerugian negaranya yang maksimal, itu bahkan mendekati angka 100%. Sementara itu KPK mengaku sudah memeriksa 400 biro travel haji dan umroh, namun masih banyak biro travel yang masih ragu-ragu mengembalikan uang dan aset. KPK juga masih terus menunggu kepada pihak-pihak yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan terkait dengan aset-aset, termasuk dalam bentuk uang yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Silakan kami tunggu, nanti akan dilakukan penyitaan tentunya sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan juga langkah awal yang positif bagi optimalisasi aset recovery. Kasus korupsi haji bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Nadiem Makarim dan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut hukum. Kuasa hukum Nadiem Makarim menghormati putusan hakim dan meminta hasil audit BPK dan BPKP segera diserahkan. Pasal 75, Pasal 206 ayat 1 dan Pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Majelis Hakim menolak eksepsi Nadiem Makarim dalam sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim juga memutuskan persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada minggu depan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun mereka meminta agar hasil audit BPK dan BPKP diserahkan sebelum sidang pembuktian digelar. Kami sampaikan untuk putusan ini sudah lengkap. Jika penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum, eksepsi atau perlawanan yang sudah pula dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Terkait permintaan hasil audit BPKP tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam KUHP terbaru menyebutkan penyerahan alat bukti merupakan hak masing-masing pihak dan akan dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, Pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada Pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A, huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli dan alat bukti. Persidangan akan dilanjutkan Senin 19 Januari 2026 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rizky Solehudin, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.
Ya, sebelumnya pemirsa, Nadiem Makarim membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi Chromebook saat menjabat Mendikbudristek 2019-2024. Dalam sidang SSP di Pengadilan Tipikor minggu lalu, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Jangan nutupi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Surat dari saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan lebih menghormati rakyat kecil seperti pemulung hingga tukang becak karena mencari nafkah halal dibandingkan para koruptor. Hal ini disampaikan dalam peresmian 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat, tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah memeriksa saksi dan rekaman kamera pengawas, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda yang ditemukan tewas di dalam kamar kos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan suami siri korban yang nekat membunuh lantaran cemburu. Misteri tewasnya Sylvia Marlina, wanita muda yang berprofesi sebagai terapis spa, akhirnya terungkap. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah kos korban, pelaku diketahui merupakan suami siri korban. Sebelum ditemukan tewas, pelaku terlihat keluar masuk di dalam kamar kos korban. Pelaku diamankan di kampung halamannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Senin dini hari. Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonowo mengatakan motif pelaku melakukan aksi karena cemburu oleh korban. Pelaku dan korban sempat cekcok dan berujung pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, warga Bekasi digegerkan dengan penemuan wanita muda tak bernyawa di kamar kosnya. Warga menduga korban tewas akibat pembunuhan. Sylvia Marlina, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Letnan Arsyada, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Korban ditemukan tak bernyawa dengan posisi terlentang di atas tempat tidur oleh pihak keluarga.
Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun warga sekitar menyebut diduga Sylvia Marlina menjadi korban pembunuhan. Peristiwa ini bermula saat pihak keluarga menghubungi ponsel korban namun tak ada jawaban. Pihak keluarga yang curiga kemudian mendatangi indekos dan menemukan korban tak bernyawa. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, namun telah memeriksa sejumlah saksi. Terhadap korban sudah dilakukan otopsi, kemudian ini dilakukan atas persetujuan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian. Nah, sampai dengan hari ini keluarga korban sudah membuat laporan polisi ke Polres Metro Bekasi Kota, dan sampai dengan hari ini kami masih melakukan upaya untuk mendalami penyebab kematian. Jenazah korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Kini kasus ditangani petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hingga Senin malam, banjir masih melanda kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Meski sudah tak terlalu dalam, namun arus lalu lintas masih tersendat. Ya, banjir masih mengendangi kawasan Mangga 2, termasuk area jalan raya. Ketinggian air banjir sudah menurun dari awalnya sekitar 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Namun Senin malam ketinggian air turun sekitar 30 cm. Dengan turunnya ketinggian air, sejumlah kendaraan mulai berani melintasi kawasan Mangga 2. Ya, sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Depok menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir cukup tinggi. Salah satu titik terparah berada di wilayah perumahan Pondok Duta Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok. Ya, kondisi arus lalu lintas di perumahan Pondok Duta Cisalak terganggu akibat ruas jalan terendam banjir. Hingga saat ini genangan air masih belum surut akibat banjir. Diharapkan adanya solusi dari pemerintah kota agar melakukan penanganan banjir agar aktivitas warga bisa kembali normal. Pemirsa, plafon Sekolah Dasar Negeri 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara ambruk saat siswa tengah menyantap MBG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun para pelajar dipulangkan lebih cepat. Kondisi kelas 6A. 6A. Ini kondisi kelas 5B jebol. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, plafon di ruang kelas SDN 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara roboh pada Senin pagi. Plafon yang ambruk terjadi di 5 ruangan kelas dan 1 bagian lorong sekolah. Air juga mengalir deras dari celah-celah atap yang roboh. Sebelum plafon ambruk, para siswa sedang menyantap sarapan makanan bergizi gratis atau MBG di kelas. Para siswa dan guru yang panik langsung meninggalkan kelas. Diduga penyebab robohnya plafon sekolah lantaran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari. Pak, itu saat kejadian berarti proses belajar mengajar sedang berlangsung, Pak? Sedang berlangsung. Ada korban, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah kita semua sudah alihkan. Ketika jebol itu kita langsung antisipasi. Anak-anak suruh pada pindah tempat duduknya, suruh keluar dan suruh bawa tas-tasnya untuk bisa kondisikan di bawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat musibah ini. Saat ini BPBD Jakarta dibantu lintas sektor masih menangani ambruknya plafon ruangan kelas di SDN 05 Pademangan Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, banjir merendam sebuah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Genangan banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah dan mengakibatkan kemacetan panjang.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 3 desa hingga kini masih terisolir. Terputusnya jembatan penghubung membuat akses jalan sulit dilalui dan kendaraan tidak bisa melintas. Hampir 2 bulan pasca banjir dan longsor di Tapanuli Tengah yang menyebabkan jembatan penghubung antar desa putus, hingga kini 3 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih terputus. Putusnya jembatan penghubung serta timbunan material longsor dan lumpur tebal menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas. 3 desa tersebut yaitu Desa Sigiring-Giring, Desa Kalangan 2, dan Desa Tapian Nauli Sauranggita. Hingga saat ini, satu-satunya akses yang bisa ditempuh menuju lokasi hanya dengan berjalan kaki. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga dan menghambat distribusi bantuan logistik ke wilayah tersebut. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan pemerintah daerah terus mengupayakan agar akses jalan dan jembatan dapat segera dipulihkan. Pembukaan akses dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat serta melibatkan berbagai unsur terkait. Iya, ada masih di atas ini, ada 3 desa terisolir dan dusun gitu ya. Nah, ini kami terima kasih dengan bantuan dari Mabes TNI AD, khususnya dari Pak Kasat ya, yang sudah membawa Aramco ya, dan juga tentu kemarin kami sampaikan juga ke Pak Pangdam, Bukit Barisan, Pak Danrem dan Pak Dandim, semua kita gotong royong agar akses ke atas ini bisa terurai. Tadi ada disampaikan Pak Dandim beberapa patahan dan membutuhkan baik itu bronjong dan juga Aramco. Pemerintah daerah menargetkan akses jalan dan jembatan penghubung dapat segera berfungsi kembali sehingga distribusi bantuan lancar dan aktivitas masyarakat kembali normal. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang di Aceh, TNI bersama warga bergotong royong menyediakan air bersih di Aceh Tamiang, Aceh. Hingga awal Januari 2026, penyediaan air bersih telah menjangkau 12 kecamatan dengan total 250 titik. Inilah ekspresi anak-anak saat air bersih tersedia di Aceh Tamiang, Aceh pasca banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Tersedianya air bersih di Aceh Tamiang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Terkait hal tersebut, masyarakat pun bersyukur dan sampaikan terima kasih. Air bersih yang dapat kami pakai ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kami sekeluarga dan seluruh masyarakat di BTN ini, Pak. Di desa apa nih, Pak? Desa
BTN di Terban, Desa Terban. Dalam pelaksanaan di lapangan, Sulistyo dibantu Kapten CZI Lambok Siregar dan dipastikan seluruh masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang akan menjadi sasaran utama program ini. Segera memenuhi kebutuhan air bersih di daerah Aceh Tamiang, karena Aceh Tamiang ini salah satu tempat yang sangat banyak membutuhkan air. Hingga awal Januari, pembangunan sumur bor telah menjangkau 12 kecamatan dengan total 250 titik yang sudah selesai dikerjakan. Instalasi mesin RO akan diprioritaskan di sekolah, puskesmas, posko-posko pengungsian, hingga kodim, koramil, dan batalion. Ya, pemerintah meninjau kondisi persawahan dan permukiman di Desa Badak, Gayulus, Aceh. Rencananya pemerintah akan membuat skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau langsung kondisi persawahan dan pemukiman warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayulus, Aceh. Kawasan ini rusak parah pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dalam kunjungan, Mendagri menyerap aspirasi warga terdampak dan menjelaskan skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Ada dua mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu yang lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat kalau cetak sawah lebih sudah lagi. Mengkonversi dari yang tadinya hutan misalnya menjadi sawah. Nah, itu lebih lama. Jadi kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ya ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Selain itu, Mendagri juga meninjau kondisi jembatan Aih Bobo yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses penting penghubung antar wilayah dan aktivitas perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Gayulus, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke IKN sebagai presiden. Presiden Prabowo tiba di IKN sekitar pukul 17.45 WIB atau sekitar pukul 18.45 WITA. Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran badan otoritas IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan malam ini Prabowo akan meninjau pembangunan sarana dan prasarana di IKN. IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia di tahun 2028. Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Israel kembali melanggar gencatan senjata dan melancarkan serangan ke Lebanon. Ledakan terlihat di kota Farhata pada hari Minggu. Serangan menewaskan sedikitnya 1 orang dan merusak sejumlah bangunan yang diklaim Israel sebagai milik Hizbullah. Sebelum serangan ini, militer Israel sempat mengeluarkan perintah evakuasi. Sejak gencatan senjata, Israel telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara ke Lebanon. Dan di hari yang sama, pemirsa, militer Israel juga melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan ini. Allahu Akbar!
Pemirsa, pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 orang petugas keamanan tewas saat unjuk rasa berujung kekerasan dan pembakaran masjid pecah di Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran memperingatkan Amerika jika nekat melakukan invasi militer, maka Iran tak segan menyerang Israel dan Amerika. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas di tengah gelombang protes yang melanda Iran. Prosesi pemakaman ini berlangsung di Provinsi Kermansyah, Iran Barat. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Ayatollah Ali Khomeini. Pemerintah Iran mengatakan lebih dari 100 petugas keamanan tewas selama protes terhadap krisis ekonomi yang melanda Iran. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman ini disampaikan Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghev Ghalibaf, di tengah gelombang protes nasional. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Di tengah ancaman militer Presiden Trump terhadap Iran, militer Amerika Serikat menyatakan telah bersiap untuk menyerang Iran. Sementara itu, Israel tengah mengamati situasi panas antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, gedung administrasi pajak negara di lingkungan Sabalan Timur Teheran hangus terbakar dan rusak parah setelah para pengunjuk rasa membakarnya semalaman. Pembakaran terjadi ketika protes di beberapa kota Iran berubah menjadi kerusuhan. Kepala Polisi Teheran menekankan para perusuh ditangani oleh pasukan keamanan dan mengkonfirmasi bahwa sejumlah perusuh telah ditangkap. Gelombang protes muncul usai Presiden Amerika Donald Trump memperingati pihak berwenang di Teheran. Para pejabat Iran berkomitmen untuk memenuhi tuntutan sah para demonstran dalam kemampuan yang tersedia, sambil memperingatkan bahwa musuh sedang berupaya memanfaatkan masalah kehidupan dan memicu keresahan di Iran. Ya, Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran telah menelpon untuk bernegosiasi. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran.
With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Kota-kota di Iran telah dilanda protes selama beberapa hari. Pihak berwenang Teheran dilaporkan memutus akses internet di seluruh negeri pada hari Kamis di tengah laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa ratusan demonstran telah tewas dalam kerusuhan. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran sebelum menyebar ke kota-kota lain dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional.